Cara mengatasi berbagai. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial talkshow bersama Universitas Djana Badra Yogyakarta. Dan saat ini tidak hanya bersama Ibu Puji Puryani SHM dan juga Dr. Engineering Muhammad Samsiro, tapi juga ada mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan menghasilkan hasil penelitiannya berupa energi alternatif. Ada Haris Riswanto. Mas Haris, selamat siang. Selamat siang. Oke, nanti kita ngobrol ya Mas ya. Oke. Tapi saya ke Bu Puji dulu, masih ke Bu Puji nih Pak Sam ya. Bu Puji, tadi kan baru dijelaskan tentang kegiatan di tingkat universitas. Nah, belum ke yang fakultas ini. Ya. Monggo dilanjutkan dulu ini. Kegiatan di tingkat fakultas ini memang sekali lagi kami ingin selalu melibatkan mahasiswa itu dalam semua hal, tidak hanya di dalam penguasaan seni seperti yang tadi saya katakan, tetapi di bidang keilmuan ini justru dosen-dosen kita itu sangat konsen sekali, pengen mengajak mahasiswa itu dalam setiap kegiatannya. Dan kita memang tadi yang saya sampaikan seperti contohnya kewirausahaan itu juga dosen kita mengajak mahasiswa di tingkat prodi untuk meningkatkan dengan mengikuti dan mengajukan beberapa proposal yang ada untuk mengikuti kegiatan untuk menambah keilmuan. Nah, kebetulan saat ini Mas Seno, mahasiswa yang saya ajak ini itu kebetulan bimbingan dari beliau Bapak Samsiro ya, yang dimana ini mahasiswa dari Fakultas Teknik, khususnya jurusan teknik mesin, ini diajak oleh beliau meneliti apa yang sudah beliau kuasai selama ini ya, karena beliau ini sangat menguasai sekali energi terbarukan ini dan mengajak mahasiswa untuk ikut serta ini dalam kegiatan, khususnya diajak mengajukan penelitian untuk dikerjakan bersama-sama. Mahasiswa diajak aktif membantu Pak Samsiro, juga mahasiswa akan banyak menemukan hal-hal yang mungkin selama ini belum diketahui melalui PHBD ini. Nah, jadi PHBD ini salah satu program pemerintah yang kita mengajukan boleh, karena kebetulan tema ini sangat-sangat bagus ya. Kita punya ahli yang sangat menguasai di bidang itu dan kita dapat kesempatan, kita dapat hibah dan mahasiswa diajak oleh beliau ini. Nanti lebih lanjut monggo Mas Eno. Iya, ke Pak Sam. Ya, sedikit informasi, Mitra Hati PHBD itu program hibah bina desa ya. Di situ. Dan nanti Anda juga bisa interaktif, jangan lupa. Saya ke Pak Sam. Pak Sam, tadi sudah diawali oleh Ibu Puji ya terkait dengan ada PHBD. Jadi ada kegiatan, kalau kita memang berbicara tentang universitas ya, itu penelitian, pengabdian juga. Itu pasti terdiri dari dua hal itu ya. Kalau dosen hanya mengajar juga itu kayak bukan dosen yang sebenarnya sejati ya. Kalau nggak meneliti dan hasilnya itu bisa disampaikan kepada khalayak dan juga pada mahasiswanya. Nah, di sini bisa dijelaskan awal mulanya Pak. Ini bagaimana sih sebenarnya kapan konsep pengelolaan dari sampah bisa menjadi energi ini? Monggo silakan. Terima kasih Mas Seno. Jadi terkait dengan program hibah bina desa ini, kebetulan jurusan teknik mesin ini kami mendapatkan pendanaan dari Dijendikti, ya, yang topiknya adalah tentang bagaimana pengelolaan sampah atau limbah menjadi sumber energi alternatif. Yang dalam hal ini fokus kita kepada sampah atau limbah plastik menjadi bahan bakar minyak seperti yang ada di meja di depan sini. Nah, sebelum lebih jauh mungkin tentang hal itu, jadi mungkin saya akan berbicara tentang jurusan teknik mesin sendiri. Jadi jurusan teknik mesin itu ada salah satu konsentrasi peminatan itu di bidang konversi energi. Nah, dari situlah kemudian beberapa staf, dosen dan juga mahasiswa kemudian terlibat dalam penelitian yang kemudian terkait dengan bidang konversi energi, khususnya kemudian terkait dengan pengelolaan sampah menjadi energi alternatif, yang istilah kerennya kemudian waste to energy itu. Nah, penelitian tentang ini sendiri kalau di jurusan teknik mesin sudah cukup lama, sekitar 10 tahun ya. Jadi bermula dari dulu mungkin kita mulai dengan biomasa, kemudian berkembang, kemudian setelah saya selesai studi di Malaysia dan di Jepang, kemudian berkembang ke sampah secara umum, termasuk sampah plastik, sampah organik, sampah bahan bekas dan yang lain-lainnya. Hingga akhirnya kemudian kami membentuk yang disebut dengan Center for Waste Management and Bioenergy. Jadi khusus fokus untuk pengelolaan sampah dan bioenergi. Jadi konsep ke waste to energinya itu. Nah, dari situlah kemudian kami fokus mulai tahun 2011 meneliti untuk pirolisis sampah plastik ini.
ya, dan kemudian kita sudah menghasilkan beberapa produk. Nah, kemudian dari situ kemudian kita mulai mendorong mahasiswa untuk kemudian terlibat secara lebih aktif. Nah, salah satunya kemudian adalah dengan melibatkan mahasiswa ini dalam kegiatan penelitian dan juga pengabdian masyarakat ini melalui program Hibah Bina Desa ini. Itu mungkin gambaran awalnya seperti itu dulu mungkin Mas Eno. Okay. Kalau yang ini penjelasannya apa ini? Kita punya dua. Ya, jadi ini adalah minyak BBM hasil dari pirolisis dari sampah plastik sendiri. Sampah plastik. Sampah plastik, ya. Kebetulan ini hasilnya sebenarnya hampir sama ini, ya, dari plastik jenis polipropilen. Itu kalau di kita sehari-hari mungkin dari botol air mineral yang gelas itu polipropilen. Nah, kita menghasilkan minyak seperti ini dari pirolisis sampah plastik tersebut. Nah, minyak ini kemudian bisa kita aplikasikan, kita gunakan untuk berbagai aplikasi tentunya ya. Jadi tergantung nanti dia lebih dekat ke bensin ataukah ke solar. Tapi yang sudah kami coba ujikan, kita pernah menguji di mesin diesel, kemudian di genset, kemudian di aplikasi sederhana itu di kompor ngowos itu. Nah, nanti kemudian dari sini kemudian kita ingin lebih banyak lagi menerapkan ini, termasuk dengan melibatkan mahasiswa, ya, dalam hal ini nanti di sini ada Haris Siswanto yang ikut di sini, nanti juga ada mahasiswa yang lain juga, yang nanti akan memulai program Hibah Bina Desa ini, yang dibiayai oleh Ristek Dikti ini. Ya. Oke, ini saya ke Mas Haris. Mas Haris, ini kan sudah dijelaskan tentang hasilnya seperti ini, kegunaannya bagaimana nih, khususnya yang ada di masyarakat di tempat penelitian ini. Iya. Jadi seperti ini, sejauh ini di Desa Mitra sebelum program pelaksanaan PHBD ini, Desa Mitra sudah melaksanakan proses pengumpulan sampah. Nah, kemudian pengumpulan sampah ini mereka olah menjadi, kalau sampah yang organik itu menjadi kompos, dan kemudian kalau sampah non organik itu digunakan berbagai macam hiasan, kemudian ornamen-ornamen, kemudian masyarakat mitra itu dikumpulkan kemudian dijual ke pengumpul. Nah, dalam program PHBD ini kami mengkhususkan ini menjadi lebih efektif lagi. Artinya lebih efektif, kami akan menerapkan kepada desa mitra itu untuk penerapan pengelolaan limbah menjadi bahan bakar minyak, yaitu BBM itu secara dalam proses pirolisis tersebut. Nah, kenapa dikatakan efektif? Karena dalam proses tersebut nanti ketika penerapan di lapangan, pemilihan sampah itu akan menjadi beragam. Artinya sampah itu yang organik mungkin dijadikan kompos, kemudian nanti sampah seperti aqua gelas itu nanti akan kami olah menjadi bahan bakar minyak seperti yang ada di seperti ini. Nah, keuntungannya adalah bagi masyarakat bisa lebih efektif lagi dalam pengelolaan sampah limbah tersebut. Kemudian nanti kegunaan minyak itu bisa digunakan oleh masyarakat sendiri. Kemudian mungkin yang biasanya di rumah menggunakan diesel, nah itu bisa digunakan oleh masyarakat sendiri. Mungkin jadi masyarakat memilah tadi sampah-sampah tadi, iya, hasilnya seperti ini. Nah, yang diterapkan di masyarakat apa ini? Kebanyakan masyarakat menggunakannya untuk apa? Kalau masyarakat biasanya menggunakan untuk bahan bakar diesel tersebut. Jadi mungkin untuk kali ini masyarakat akan menggunakannya itu untuk masyarakat sendiri. Seperti itu dalam pengelolaannya. Oke. Isinya volumenya seperti ini itu hasil dari berapa banyak sampah? Kalau prosesnya itu kan kita melihat dari masyarakat itu mengumpulkan satu hari itu sekitar 7 sampai 10 kilogram. Jadi kemudian kami proses. Nah, setelah pengujian proses itu tergantung dari banyaknya limbah plastik itu. Seperti itu. Baik. Jadi masyarakat sangat terbantukan juga dengan hasil ini ya. Selain bisa memilah tadi untuk bisa jadi ada yang kompos, dan ini juga jadi energi alternatif seperti ini ya. Ini Mas Haris tidak sendirian karena ini tim ya Pak Sam ya. Ada berapa banyak timnya? Ada 5 orang. Mahasiswa ya. Nah, ini nanti 3 diantaranya hadir di sini. Jadi nanti Mas Haris boleh saya gantikan ke teman yang lain boleh ya, biar bisa kenalan juga dengan mahasiswa yang dekat dan senang dengan sampah. Tapi diubah jadi energi alternatif gitu. Baik, Mitra Hati-Hati, nanti kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami dalam spesial talk show bersama Universitas Djana Badra, Yogyakarta.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial talkshow bersama Universitas Jana Badra Yogyakarta. Line phone kami buka untuk Anda yang ingin interaktif 02718575555. Nah, kalau tadi sana kita sudah bersama Mas Haris, sekarang diganti posisinya oleh Ahmad Jamaluddin, juga mahasiswa Fakultas Teknik ya dari Universitas Jana Badra. Selamat siang, Mas. Siang. Panggilnya Mas Ahmad atau Mas Jamal? Mas Jamal. Ya. Oh, bukan Udin ya? Oh, Oke, kabar baik pastinya. Oke, saya ke Pak Sam dulu, Pak Sam. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sam ya, memiliki CWMB ya, Center Waste Management and Bioenergy. Ya. Itu fokusnya apa? Kegiatannya apa saja itu, Pak? Ya, oke. Jadi Center for Waste Management and Bioenergy ini didirikan tahun 2014, lebih tepatnya. Tapi walaupun sebelumnya kita sudah melakukan aktivitas penelitian juga, itu. Nah, jadi fokus kami adalah mengembangkan teknologi untuk waste to energy. Jadi bagaimana mengolah sampah limbah menjadi energi, baik tadi biomasa maupun sampah-sampah perkotaan. Nah, kegiatan yang kami lakukan tentunya kita mengacu kepada Tridharma perguruan tinggi ya. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Tentunya kita aktivitas di kampus, pengajaran, kemudian kita juga mengadakan pelatihan. Jadi pelatihan yang itu terbuka bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi, termasuk nanti yang kita dalam waktu dekat ini tanggal 16 Agustus itu kita akan mengadakan pelatihan untuk daur ulang sampah ban menjadi bahan bakar minyak. Itu yang pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua adalah tentunya penelitian, ya tadi sudah disinggung sedikit tentang penelitian. Jadi beberapa topik penelitian yang sudah kami lakukan ya, baik itu tadi pirolisis dari sampah plastik menjadi BBM, kemudian pirolisis sampah ban, kemudian kita juga bergelut dengan biomasa, ya ada gasifikasi, ada kemudian pirolisis biomasa juga, dan untuk itu kami juga bekerja sama dengan banyak institusi, baik dalam hal ini adalah industri, ya kami juga mengembangkan, salah satunya mengembangkan mesin pirolisis plastik dengan dunia industri, dan kemudian juga dengan institusi yang ada institusi penelitian atau riset yang ada di luar negeri ya, termasuk di Tokyo Institute of Technology, kemudian University of Malaysia, kemudian kita juga bekerjasama dengan yang kemarin terakhir ada dengan ASEAN People Exchange Jepang juga, itu yang mereka banyak melakukan aktivitas di Indonesia khususnya di dalam pengembangan teknologi gasifikasi biomasa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pengabdian masyarakat, ya kita melakukan pengabdian masyarakat baik itu penyuluhan melalui program KKN, kemudian kebetulan kita juga tahun ini mendapatkan dana program hibah dari Dikti, IBM, Iptek bagi masyarakat, IBM yang tentang pengolahan sampah plastik menjadi minyak juga, menjadi BBM, ya terkait dengan yang mahasiswa juga dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah PHBD ini, mahasiswa ini juga salah satu bagian dari pengabdian masyarakat, itu yang tentunya kami sokong dalam hal ini, kami bimbing, kami arahkan, ya, sehingga kemudian mahasiswa kemudian bisa melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, ceritanya Pak Sam nggak mau sendirian yang ngumpulin sampah gitu ya. Iya, harus rame-rame. Harus rame-rame ngajak mahasiswa di sini ya. Oke, ada 5 dari tim yang ada. Nah, ini ada Mas Ahmad Jamaluddin. Kenapa fokus sampah ini, Mas? Ngapa milih sampah? Kita fokus ke sampah karena sampah itu anggapan masyarakat luas itu barang yang sudah tidak terbuang, tak terpakai, tidak ada manfaatnya gitu. Nah, tapi ternyata sampah itu memiliki sisi lain, yaitu sebuah manfaat yang seperti bisa didaur ulang, seperti sampah organik yang bisa didaur ulang menjadi pupuk ataupun bisa menjadi ornamen seperti sampah plastik menjadi tas. Nah, seperti itu. Dan kita juga memilih sampah agar masyarakat mengetahui bahwa sampah itu bisa menjadi barang yang lebih berguna lagi, seperti yang kita teliti saat ini, yaitu menjadi bahan bakar seperti itu, yang juga itu untuk energi terbarukan yang seperti itu juga. Ya, ini termasuk menyadarkan masyarakat ya Pak Sam dan Bu Puji ya. Artinya menyadarkan masyarakat kalau selama ini kan sering kali kalau sampah itu dicampur. Ya, mau yang organik, anorganik jadi satu gitu ya. Kadang sebenarnya sudah ada pemisahan-pemisahan tapi nggak mau tahu kan, masih ada seperti itu ya. Tapi di sini bisa lebih menyadarkan, oh ini yang organik seperti ini,
jadi kompos, yang anorganik bisa jadi energi, semacam itu ya. Nah, tadi disebutkan ada mitra desa di sini ya. Ini itu di daerah Sewon Bantul, Kecamatan Sewon ya, Kabupaten Bantul. Kenapa yang dipilih di wilayah itu? Karena apa sampahnya sana banyak? ya, atau gimana? Kita kemarin kan melakukan survei juga di sana, ternyata penduduk yang tinggal itu memang juga banyak dan termasuk padat. Jadi ada banyak sampah rumah tangga yang terbuang di sana, dan juga di sana ada sebuah kegiatan yaitu tadi bank sampah Mitra Mekarjaya 8 ada bank yang sampah di sana. Ya, ada bank sampah, mereka mengumpulkan sampah itu. Jadi hanya mengumpulkan saja, tapi mereka belum bisa mengolah menjadi yang lebih bermanfaat lagi, hanya dibuat ornamen seperti sampah plastik dan juga dibuat pupuk kompos. Nah, maka kita memilih mereka agar mereka mengetahui dan mendapatkan pelajaran baru bahwa sampah plastik itu tidak hanya bisa untuk dijadikan ornamen saja, tapi bisa dijadikan bahan bakar minyak seperti ini. Oke, saya kembali ke Pak Sam. Pak Sam, kalau dari penelitian mereka itu dari dana dari Dikti. Dari Ristek Dikti ya. Ristek Dikti ya. Saya ingin tahu ke universitas nih, Bu Puji. Dukungannya apa ini bagi mahasiswa yang melakukan penelitian? Kalau dari universitas sendiri bagaimana ini? Benar Mas, universitas memang tidak membiarkan kegiatan-kegiatan yang positif itu begitu saja, tetapi kita mencoba memberikan, paling tidak membantu di dalam mereka itu punya keinginan, karena ini kan salah satu jiwa entrepreneur juga. Mereka ini punya suatu pemikiran yang sebenarnya itu oleh Pak Sam, kemudian anak-anak ini memilih, nah kita harus memberikan sarananya. Paling tidak kita membantu, memberikan transportasinya, kita memberikan kemudahan kalau ada alat-alat yang diperlukan, kita bisa membantu, kita sediakan. Termasuk nanti kalau dalam segi biaya, tidak mungkin kurang sih, tetapi siapa tahu mungkin dari dana yang disediakan pemerintah tidak mencukupi, universitas tidak akan tinggal diam, Mas. Karena tanpa penelitian ini kita nggak akan ada artinya. Sebagai satu lembaga pendidikan, kita tadi Mas Eno sudah sampaikan 3 hal itu harus kita junjung tinggi. Nah, kebetulan memang Jana Badra itu sampai saat ini di bidang penelitian kita itu masuk 10 besar PTN dan PTS, Mas, di Jogja. Kalau ke-7 ya, tetapi di bidang pengabdian justru kita kedua untuk Jogja, pengabdian. PTN dan PTS. Memang kita sangat komitmen dan itu universitas nggak bisa membiarkan. Kita harus, kalau orang Jawa bilang cancut tali wondo gitu ya Mas ya, apa yang menjadi keinginan tuh supaya bisa tercapai ya kita harus bantu. Harus beri support yang lebih. Iya, dan anggaran harus kita plotkan untuk itu Mas. Baik Ibu Puji, Pak Sam, dan juga Mas Ahmad Jamaluddin. Nanti saya akan gantikan Mas Ahmad dengan Mas Riki Rafli, nggak apa ya? Boleh. Baik Mitra Tia TV, masih kita bisa bersama lagi, dan tentunya dalam spesial talkshow bersama Universitas Jana Badra Yogyakarta sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam spesial talkshow bersama Universitas Jana Badra Yogyakarta. Dan saat ini kita ada Mas Riki Rafli, mahasiswa dari Fakultas Teknik juga, ya, Universitas Jana Badra, bukan ketua tim dari penelitian ini ya. Jadi ketuanya Mas Ahmad tadi ya, sama Mas Haris ya. Kabar baik ya, Mas Riki ya. Baik. Oke, Mas Riki, ini sebagai ketua ini bisa menjelaskan nih sistem cara kerja pengolahan limbah plastik bisa menjadi bahan bakar alternatif ini. Sebelumnya plastiknya kan sudah dikumpulkan di mitra itu. Ya, nah, terus sebelum dimasuk ke tungku itu, plastik harus bersih dan tidak basah atau kering tuh. Nah, setelah plastik dimasukkan ke dalam tungku dengan suhu awal sekitar 350 derajat hingga plastik itu meleleh awalnya. Dan karena suhunya semakin meningkat menjadi 500 derajat, akhirnya plastik itu menguap sehingga plastik itu menyalurkan ke uap itu menyalur ke dalam pipa, dan kemudian ada pendinginan di situ. Dan pendinginan yang pertama itu menghasilkan solar. Nah, terus pendinginan yang keduanya itu menghasilkan
bensin. Nah, cuma itu. Oke, baik Pak Sam bisa menambahkan terkait dengan hal ini. Apakah butuh tadi disinggung hanya tungku? Apa ada alat lain juga yang digunakan di dalam mengubah atau dalam proses pengubahan sampah menjadi energi alternatif ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak ini kita gunakan yang disebut dengan teknologi pirolisis. Jadi bagaimana kemudian sampah plastik dipanaskan pada suhu tinggi, kemudian meleleh dan menguap, sehingga nanti kemudian dikondensasi, kemudian menjadi bahan bakar minyak. Nah, secara umum kemudian alat yang utama digunakan adalah reaktor tungku tadi itu. Oh, reaktor tungku. Tadi reaktor tungku itu jadi, alatnya. Ya, nah, kemudian nanti tentunya ada beberapa komponen pelengkapnya. Ya, dalam hal ini misalkan tadi ada kondenser untuk pendinginnya. Kemudian nanti kalau mau kita kembangkan lebih jauh lagi, bisa menggunakan reaktor untuk katalisnya. Jadi supaya hasilnya lebih baik lagi. Itu. Dan tentunya ada beberapa komponen kecil-kecil lagi yang digunakan di dalam alat tersebut. Gitu. Oke, alat-alat komponen-komponen tadi itu pembuatannya sendiri atau? Ya, jadi untuk proses pembuatannya sendiri memang kami desain sendiri. Awalnya kita desain sendiri, nah setelah itu kemudian kita fabrikasi sendiri. Karena memang di Indonesia kan memang relatif masih baru dan belum ada dan belum banyak dikembangkan gitu ya. Sehingga memang kemudian kita coba develop, kita desain dan kemudian kita fabrikasi. Gitu. Kalau di tempat penelitian ini Pak Syam itu di mana? Ditempatkan di mana? Hanya satu unit saja atau ada berapa unit untuk pengolahan ini? Ya, jadi untuk yang terkait dengan program hibah Bina Desa ini memang tadi hanya 1 unit di Kecamatan Sewon tadi itu. Tetapi memang terkait dengan yang lain, program yang lain tentunya tadi ada IBM tadi, Stek bagi masyarakat itu kita juga terapkan di daerah Potorono di Bantul juga. Gitu. Kemudian kita juga kembangkan di daerah Giwangan juga. Gitu. Dan kemudian yang terakhir kita bekerja sama dengan perusahaan itu mengembangkan mesin pirolisis yang skalanya lebih agak besar. Nah ini mulai menjangkau wilayah-wilayah lain di luar Jawa Tengah dan DIY, termasuk luar Jawa. Sudah. Ya, tapi masih dalam proses. Ya, pembuatan mesin tadi. Ya, betul. Mesin apa namanya? Mesin pirolisis plastik. Tadi, plastik ya. Itu dipatenkan juga nantinya, termasuk dari hasil ini? Ya, gimana? Kalau untuk dipatenkan pada tahap awal ini memang belum. Jadi memang kita lebih concern ke bagaimana kita bisa menerapkan teknologi ini bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Tapi nanti ke depannya nanti ada bagian-bagian yang memang itu teknologi kuncinya yang memang nanti itu diterapkan untuk skala industri yang besar itu memang kita nanti akan untuk paten. Tapi untuk yang aplikasi yang lebih simpel dan sederhana untuk masyarakat memang kita buka untuk masyarakat secara ya terbuka gitu. Oke, saya ke Ibu Puji. Ibu Puji, ini kan tentunya tidak hanya timnya Mas Riki saja ya yang ingin meneliti, mungkin banyak juga mahasiswa Jana Badra yang lain juga yang ingin melakukan penelitian-penelitian lain. Itu ada syarat-syarat tertentu tidak untuk nantinya bisa meneliti, bisa mendapatkan dana juga untuk menyukseskan penelitian dan pengabdiannya ke masyarakat? Kalau syarat tertentu, secara spesifik nggak ada Mas Seno, tetapi mahasiswa Jana Badra yang tertarik di bidang penelitian itu kita ada banyak dosen yang selalu welcome mereka itu ikut gitu, Bu, pengen ini membuka internet sekarang setiap saat ada banyak informasi, kemudian dosen juga memberikan kesempatan, jadi secara khusus nggak ada. Yang penting mahasiswa Jana Badra dia punya suatu komitmen tinggi di bidang penelitian, dia pengen memberikan suatu atau menemukan suatu yang baru di bawah bimbingan dosen-dosen kita, monggo silakan. Jadi tidak ada syarat khusus harus misalnya IP 3,5, enggak. Karena kebanyakan ya yang ikut ya memang anak-anak yang berprestasi ya Mas, tetapi secara formal enggak, kita pokoknya yang mau silahkan, ada kesempatan boleh mengajukan sebanyak-banyaknya. Di luar ini kan kita juga ada PKM, ada PHBD, kemudian di tingkat fakultas itu dosen-dosen yang melakukan tridharma itu mahasiswa juga diajak di luar program yang disediakan pemerintah. Ini kita juga ada gitu, Mas. Jadi kalau ada. Next projectnya apa ini Pak Syam? Jadi di samping mesin pirolisis untuk plastik ini, kami juga saat ini mengembangkan untuk pirolisis sampah ban juga. Yang sampah ban ya, itu. Jadi kita kan bisa melihat ya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor, baik itu mobil, motor itu setiap tahun ini bertambah banyak sekali. Tidak berkurang ya, Pak, apalagi tapi kita bertambah ya. Ya, kita lihat kemarin
Idul Fitri Lebaran di mana-mana macet. Nah, itu kan ada dampak kemudian ban yang bekasnya itu mau dikemanakan. Nah, kita mencoba untuk mencari solusi itu. Nah, kita manfaatkan sampah ban ini dengan teknologi pirolisis, kemudian kita hasilkan nanti bahan bakar minyak juga. Tapi belum ini. Sudah mulai dikembangkan. Dikembangkan. Ya, sudah mulai dikembangkan. Apakah hampir sama nanti hasil dari untuk ini? Ya, kalau hasilnya kalau untuk plastik? hasilnya kalau untuk sampah ban sendiri lebih mungkin dari sisi warna mungkin lebih agak coklat hitam itu ya warnanya. Nah, kalau dari sisi kualitas saya kira tidak jauh berbeda. Gitu ya. Dan aplikasinya yang sudah kami coba terapkan adalah kemudian kita gunakan di dalam burner di industri. Kalau di industri itu ada boiler, ada apa itu menggunakan bahan bakar. Nah, kita gunakan minyak dari hasil pirolisis sampah ban itu. Dan sebenarnya kita juga mengembangkan teknologi yang disebut dengan untuk burnernya itu kita kembangkan kombinasi dari BBM dengan steam. Nah, ini teknologi yang baru juga yang kita kembangkan, ini yang mempunyai banyak keunggulan dibanding burner yang konvensional. Nah, ini juga dalam proses pengembangan juga. Oke, saya ke Ibu Puji. Ibu Puji, nah di sini tentunya dengan melihat prestasi tidak hanya akademik, tapi juga ada prestasi-prestasi di luar akademik ya, seni, olahraga, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya para orang tua di sini ya, terkait dengan ya prestasi yang ada di Universitas Djana Badra Yogyakarta ini, Bu? Kepada masyarakat, khususnya Bapak Ibu, kita selaku orang tua tentunya tidak akan membiarkan anak-anak kita itu tumbuh sendiri tanpa pengawasan kita. Terutama di dalam pendidikan, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mari lebih selektif di dalam memilih satu pendidikan, terutama memang harus sesuai dengan keinginan anak ya. Sebagai orang tua kita harus mempunyai keinginan mengarahkan tetapi tanpa mematikan kreativitas anak. Nah, di sini saya menghimbau untuk Bapak Ibu jangan takut-takut mempercayakan putra-putrinya ke Universitas Djana Badra. Djana Badra ini salah satu institusi yang sudah terakreditasi. Kami institusi terakreditasi B dan prodi-prodi kita semuanya juga sudah terakreditasi. Kami tidak akan menyanyiakan kepercayaan masyarakat apabila Bapak Ibu tidak berkeberatan untuk putra-putrinya mari bergabung bersama kami di Universitas Djana Badra. Jangan kita punya suatu anggapan semua harus menjadi satu jabatan tertentu formal. Tetapi bagaimana kita akan membantu untuk generasi muda kita itu juga mempunyai jiwa entrepreneur, Mas Ino. Seperti tadi mengolah sampah menjadi bahan bakar, ini suatu jiwa entrepreneur yang ditanamkan oleh dosen-dosen kita. Dan mudah-mudahan masyarakat ini betul-betul mempercayakan putra-putrinya kepada kami. Silahkan kalau mau bergabung ke Universitas Djana Badra. Kebetulan saat ini kita masih dalam masa penerimaan mahasiswa baru. Monggo silahkan boleh mendaftar secara online atau mungkin sekalian jalan-jalan datang ke Jogja dengan senang hati kami akan menerimanya. Bisa buka pmb.djanabadra.ac.id gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Puji Puryani SHM Dr. Engineering, Muhammad Samsiro, Mas Riki, dan juga temannya Mas Ahmad, Mas Haris ya, dan timnya yang lainnya. Sukses untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan juga pengabdiannya kepada masyarakat ya. Dan mitra Tia TV sampai di sini kebersamaan kita dalam spesial talkshow bersama Universitas Djana Badra Yogyakarta.